Itu bagaimana orang hukum pada saat perdebatan di pengadilan, pasti yang akan mengatakan, yang satu bakal kena, yang satu akan mengatakan, ini pasal multitafsir. Ya dong, pasal itu kan dia mau belok-belokin. Iya kan? Dia pasti akan mengatakan, nggak pernah ada pasal dari karet. Yang adalah pemahaman yang tepat sesuai dengan disiplin ilmunya. Pada saat sekarang KUHP tidak mau diberlakukan, yang turun anak sekolah teknik. Nyambung nggak, Pak? Anak STM turun ke jalan bilang KUHP nggak pas sesuai keadilan. Loh, cara mengukur kualitatif dengan kuantitatif berbeda. Saya kasih contoh lagi. Bapak juga orang hukum. Perlukah kita merubah pasal pembunuhan karena seorang teknologi menemukan robot dan membuat robot bisa membunuh orang? Kalau dari berpikirnya kita sudah kena logical attack, oh iya ya, dulu kan dibuatnya pasal pembunuhan belum bahas ada saat robot. Kan nggak gitu normanya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Edmond? Baik, alhamdulillah baik, Pak. Ya. Jadi Pak Edmond Makarim ini lahir di Padang 10 Mei 1970. Keahliannya di bidang hak atas kekayaan intelektual dan telematika. Lulus sarjana komputer Universitas Gunadarma 1993. Kemudian lulus sarjana hukum Fakultas Hukum UI 1994. Magister perbandingan hukum di University of Washington tahun 2004 dan doktor hukum Fakultas Hukum UI 2008. Saat ini menjadi dekan Fakultas Hukum UI mulai 2019. Pak Edmond, bisa diceritakan? Ini menurut saya ada rute yang unik dari kuliah Bapak ini. Jadi justru mulai dari kuliah ilmu komputer, tapi kemudian lulus juga di Fakultas Hukum tahun berikutnya, kemudian kuliah S2-nya di luar negeri, dan kemudian doktor di Fakultas Hukum UI, dan sampai sekarang menjadi dekan. Moga Pak, silakan bercerita. Saya melihatnya tahun 89 saya masuk Fakultas Hukum UI, itu adalah hal yang kedua setelah saya UMPT, Pak. Jadi yang pertama itu saya tidak dapat UI. Saya latar belakangnya dari SMA-nya tuh IPA, khususnya fisika. Jadi saya sangat menyenangi fisika. Dan kemudian ternyata pertama kali ujian nggak masuk. Jadi ada sedikit kekecewaan, dan terus saya masuk Gunadarma, ya masuk komputer. Itu pun saya kuliah bukan pagi, Pak, kuliahnya malam. Kuliah malam. Dan nggak lama di tahun kedua saya uji sekali lagi, saya dapat Fakultas Hukum. Tentu jadi bingung ya, karena saya waktu SMA itu kurang suka hukum sebenarnya. Kurang suka hukum, dan kemudian saya pahamnya saat itu mungkin lebih tepat saya sebagai takdir saja, karena waktu belum dapat Fakultas Hukum itu waktu sholat tahajudnya saya dapat fisikanya, ya dapat ilham itu langsung ya di hati itu dapat hukum. Saya bingung. Jadi waktu itu kan lagi bulan puasa ya, pas saya yang kedua itu adalah pada saat bulan puasa di mana kita beribadah gitu kan pada malam, dan ternyata kok dapat ininya hukum. Jadi saya bersujud itu nangis-nangis minta bukan hukum,
Misalnya kalau nggak elektro, kedua fisika gitu ya. Jadi begitu kedapat saya bengong dan orang tua saya mengatakan udah arungi aja keduanya, gitu ya, yang almarhum ayah saya. Tapi setelah diarungi ternyata dari rekan-rekan seangkatan, ya, terus kawan-kawan ibu saya bilang, wah itu kan nggak ada hubungannya, dua bidang yang nggak ada hubungannya, dan bahkan dianjurkan saya mundur salah satunya karena kalau nggak stres. Iya. Karena sudah ada contoh pada beberapa tahun sebelum saya, kurang lebih angkatan berapa ya, 84 atau 86 itu, stres karena menarik 2 titik taut yang nggak ketemu saat itu. Jadi saat itu seakan-akan karena baru saja kita berubah dari mesin ketik kepada komputer, mungkin Bapak masih ingat dulu orang mau kerja saja kan, ditanya kecepatan ngetik berapa. Kemudian komputer bentuknya XT, masih layar hijau, ya. Kemudian kita pakainya WS, WordStar, WS4, WS5, belum tampilannya grafis, belum berwarna biru, masih green monitor, tebal-tebal dipakai untuk mengetik. Jadi yang saat itu saya ditertawai malah Pak. Ditertawai oleh orang pada zamannya, karena dibilang gini, kalau satu saat ada hukum terhadap komputer, berarti sama aja dong hukum terhadap mesin cuci, hukum setrikaan. Karena saat itu yang dirasakan oleh umumnya adalah komputer itu hanya alat mesin ketik. Kemudian apalagi paradigma yang umum, bahkan sampai sekarang juga masih ada, hukum itu selalu terlambat dibanding perkembangan teknologi dan ekonomi. Jadi yang saat itu kuliah duanya sama hukum dan ekonomi nyambung. Jadi hukum sama komputer itu yang ditertawai. 2 angkatan di bawah saya mentertawai saya, 2 angkatan di atas saya, apalagi. Bahkan sampai saya nulis tentang legal aspect of management information system saat itu. Ditertawai karena yang lain kan biasanya bikin skripsi itu nggak pakai gambar-gambar. Nggak sampai penelitian banyak perusahaan. Saya kan datangi IBM, Bank Bumidaya, Metrodata, National Cash Register atau NCR ya, komputer yang pertama ngetop itu sebenarnya bukan IBM, NCR dulu. Nah, kemudian juga Merca, Hewlett Packard dan lain-lain. Bahkan di IBM saya malah di waktu datang ditertawai oleh manajernya saat itu. Dia bilang begini, kamu hukum, kamu tahu apa sih tentang manajemen information system? Gitu. Jadi underestimate itu saat itu bisa membuat seseorang tuh jadi surut ya. Tapi saya enggak. Buat saya itu challenging. Masa iya sih Tuhan menakdirkan saya tanpa makna? Begitu. Jadi saya beritahukan. Ya, mulai lulus S193 itu sebenarnya saya bisa merampungkan pada saat yang sama dapetin 2 gelar tuh sebenarnya ya. Tapi saya memilih tidak untuk hukum karena saya lihat masa ya nggak ada koneksinya. Pada tahun 82-84 itu sudah ada 2 konferensi internasional. Judulnya Toward a Law of Global Communication Network yang memberitahukan bahwa hukum terhadap komputer dan komunikasi itu menjadi sesuatu yang sampai saat ini pun masih belum tuntas, Jadi tahun 80-an sampai sekarang. Kemudian tahun 84 itu sudah ada mata kuliah komputer untuk ahli hukum di Fakultas Hukum UI. Jadi kalau Bapak angkatan 86 Bapak pernah dengar tuh. Di zaman Pak Boy Marjono dulu bekerja sama dengan Pak Sudama, legal manager yang ada di Bank Bumidaya, membuat mata kuliah komputer untuk ahli hukum. Sehingga saat itu yang saya lihat adalah ada gap antara saya waktu mengarungi kuliah dengan pemahaman umum. Sehingga tantangan buat saya, barang siapa saya mendapatkan waktu lagi saya tamat, gitu, saya suka ada kalender yang ada pesan-pesan bijak. Saya robek sehari pesannya apa. Hari itu yang saya rasakan adalah seakan-akan Tuhan menyindir saya. Barang siapa merintis ilmu, Tuhan akan memudahkan jalannya ke surga. Dan yang lucunya pada saat itu saya juga dapat tawaran dulu ada dari teman ya menawarkan bekerja di perusahaan Jepang PT Itochu, gajinya berkali lipat. Tapi saya memilih akhirnya
jadi dosen yang saat itu gajinya cuma 45.000 per bulan. Diperbandingkan dengan 3,5 juta rupiah saat itu ya, menggoda sekali. Tapi saya ingat, kalau saya akan saya menekuni kerjaan, maka bidang ini akan saya tinggalkan. Karena ada 5 orang yang kuliah berbarengan Gunadarma dengan Fakultas Hukum UI. Yang satu memilih untuk yang mengikuti mainstream, saya enggak. Sehingga pada saat kita melihat bahwa ini sebenarnya kan bicaranya adalah hukum terhadap sistem informasi dan sistem komunikasi. Bukan hanya menggunakan komputer, orang hukum diajarin komputer untuk menggunakan komputer. Tetapi ada sistem pada saat ini terhubung, maka kita akan berada dalam ranah suatu sistem koneksi antara informasi dan komunikasi, dan sehingga orang hukum akan mulai terbiaskan mana informasi publik dan mana informasi privat, mana komunikasi publik, mana komunikasi privat. Dan orang suka lupa melihat sejarahnya bahwa internet adalah alat pertahanan pada era Perang Dingin. Nah, itu membuat saya jadi seakan-akan punya amanah ya untuk menjabarkan ini dan menyatakan bahwa hukumnya sejak dulu itu konsisten, hukum terhadap informasi dan komunikasi. Sehingga begitu saya tamat, kemudian saya memilih untuk menjadi pengajar, menjadi dosen di Fakultas Hukum UI. Karena amanat itu saya pesan berikutnya nih Pak, pada minggu berikutnya waktu saya sobek-sobek lembaran informasi yang bersama tanggal itu kan suka ada pesan-pesan bijak. Dia pesan itu hari itu mengatakan begini. Tadi kan barang siapa merintis ilmu, Tuhan akan memudahkan jalannya ke surga. Dan cobaan buat ulil albab itu adalah harta benda. Jadi saat saya kena goda dengan gaji besar kalau masuk di perusahaan Jepang, ternyata saya kalahkan dengan pesan itu. Bahwa kalau Anda merintis ilmu, Tuhan memudahkan jalan ke surga, cobaannya adalah harta benda. Ya udah, saya jalani hidup saya dan saya jabarkan itu semua, dan pada tahun 1999 saya drafting rancangan undang-undang judulnya Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik saat itu, YT. Dan tahun 1999 kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, riset besarnya adalah Legal Framework for E-commerce saat itu ya. Kemudian ketemu sama Kementerian Perdagangan, dan tahun 2008 lah baru jadi diundangkan. Hampir 10 tahun. Jadi total dikurangi lagi 10 tahun sebelumnya, pada saat saya menekuni bidang kuliah, 20 tahun. Cuma karena satu kejadian, orang mengatakan bahwa undang-undang ITE tidak tepat. Didasarkan pada suatu pemahaman yang cukup sesuai dengan karakteristik ilmunya. Tahu-tahu harapan hukumnya mungkin kurang tepat, dikatakan substansinya yang salah. Jadi semacam itulah Pak keunikan yang saya dapati. Kenapa jadi ambil kuliah 2 jurusan yang berbeda? Pertama takdir, yang kedua adalah tantangan saat itu pada tahun 89-90. Internet belum kenal loh Pak. Ada internet, UI itu sudah pasang internet, tapi belum pakai HTTP, belum ada World Wide Web. Nah, kemudian kita juga saat itu sudah pakai sistem komunikasinya Pine yang dari University of Washington. Jadi masih tekstual, belum ada gambar grafis. Dan itulah yang mengakibatkan saya, kita sudah mulai terjebak, ya seakan-akan orang hukum terjebak kepada pemasbulan ya, berpikir seorang yang hukum doktrinal, selalu berpikirnya adalah regulasi. Dan itu challenge-nya Pak. Akhirnya saya memilih menekuni bidang itu. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ternyata Pak Edmond nanti sejak awal perancang Undang-Undang ITE. Ya, ITE waktu itu namanya. Ya, sekarang pertanyaan ini menjadi relevan. Ya, dulu memang diawali ada kasus Prita Mulyasari itu kan, kemudian berkembang terus sampai pemerintah sendiri berpendapat bahwa ada pasal-pasal multitafsir, karena itu perlu disempurnakan. Nah, menurut Pak Edmond seperti apa itu? Dan kalau diperbaiki harus menjadi seperti apa? Jadi pertama Pak, saya kemukakan tadi,
komunikasi itu kan dulu terbagi dua seakan-akan berdasarkan teknologi. Yang namanya penyiaran, itu kan kita bicara radio, broadcasting, penyebaran informasi secara meluas. Alat pengolah informasi sesuai dengan tujuan yang dikendaki, namanya aplikasi. Dia adanya di informatika ranahnya. Dia berbanding lurus dengan kearsipan pula. Dan saat itu yang mengemuka secara global adalah hak cipta atas program komputer dan patennya, kemungkinan patentability. Yang satu lagi telekomunikasi, undang-undangnya telekomunikasi, yang disampaikan adalah komunikasi privat. Begitu masuk ke internet, komunikasi ini blur, gabung. Akibatnya malah ada beberapa mazhab. Yang satu mengatakan bahwa ketemu secara elektronik bukan ketemu fisik. Diseparatiskan antara ketemu elektronik dengan ketemu fisik. Padahal ilmu elektronika ilmu fisik. Jadi yang menyatakan bahwa kita bertemu sekarang ini bukan kehadiran fisik, itu sudah salah. Karena dua-duanya sama ada di dunia nih. Kalau salah satu almarhum nggak bisa berkomunikasi toh. Iya Pak. Jadi ini dunia fisik, bukan dunia cyber. Karena ilmu elektronika ilmu fisik. Jadi kesalahan pertama adalah fallacy, pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan komunikasi elektronik itu. Begitu antara komunikasi privat terhubung dengan komunikasi publik, mulai manusia berbias pemikirannya, lepas normanya. Sehari-hari dia berpikirnya ketemu orang tuh sopan, begitu ketemu di internet, ya kan, memfitnah orang, santai, orang, terus dia bilang itu kegiatan curhat. Curhat kan bukan di muka publik, curhat adalah kegiatan privat. Pada saat saya curhat tentang seseorang menzalimi saya, sesungguhnya saya bukan curhat, saya meminta dukungan publik. Jadi secara norma tidak ada yang geser, tapi secara pemberitaan itu yang kegeser. Jadi kalau ditanya nilai, kan kita semua nih Pak ya pernah kita masa edisi di mana ada P4, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bahkan sebelum ada P4 kan kita juga belajar HAM, hak asasi manusia. Ada dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Bahwa pada saat kita mengemban freedom of expression, pada saat itu pula carries with it kalimat bahasa Inggrisnya. Bahwa saya menjalankan kebebasan, tapi pada saat itu juga saya mengemban duties and responsibilities. Ada kewajiban hukum buat saya, dan tanggung jawab hukum saya menghargai hak orang lain. Nah, di sini yang lucu, katanya adil dan beradab. Tapi kalau ngomong-ngomong orang lain itu ofensif, kan tidak menghayati nilai kemanusiaan, tidak menghayati nilai-nilai Pancasila. Kan ingat Pak, dulu sebelum reformasi orang tertekan kan. Begitu lepas reformasi orang sembarangan, dan dia merasa bahwa itu adalah freedom of expression. Dan yang lucunya uniknya, media industri berpihak kepada itu, bukan meluruskan kembali bahwa dalam HAM ini kita harus hargai loh reputasi orang lain, privasi orang lain, norma publik, ketertiban umum, kemudian national security. Tapi yang terjadi adalah pada saat itu saya bicara soal privacy aja dibilang begini. Pak Edmond ini kayaknya mau melindungi orang koruptor deh. Kenapa? Kan ada laporan harta kekayaan yang harus diungkapkan, dan itu apakah bukan merupakan bagian privasi? Sekarang ngomongnya balik lagi privasi lagi. Padahal dalam setiap orang berkomunikasi Pak, kalau ditanya nih kan semua orang ingin berkomunikasi. Pada saat orang ingin berkomunikasi kan jaminan highest rankingnya untuk etiknya itu adalah privasi. Pelanggaran privasi adalah kejahatan HAM berat dalam konteks komunikasi. Karena itu bukan kewajiban, itu fakultatif. Beda ya sama edisi waktu Indonesia masa kemerdekaan. Informasinya dikurung Belanda, kemudian kita ingin menyampaikan informasi yang benar sehingga terjadilah perjuangan. Di reformasi inginnya kan begitu. Tapi kenyataannya malah justru lepas akar. Nilai kemanusiaan yang beradab, yang adil dan beradabnya malah luntur. Jadi kesalahan pertamanya adalah kok pada saat kita terkekang, industri itu singular informasinya. Begitu dia menyebar reformasi, wah sembarangan itu. Seakan-akan orang boleh eksplor orang lain. Lupa nilai kemanusiaan. Kalau tahu aib orang, kodratnya luruskan. Atau ikut melindungi. Ada orang salah, luruskan. Bukan dieksplorasi jadi berita. Berdasarkan Pancasila, dasar
kemudian dapat rating. Ya, tadi kembali tadi Pak arahnya. Jadi kalau sekarang ada proses untuk revisi dan bahkan sudah disebut itu pasal-pasalnya yang dianggap salah tafsir itu, menurut Pak Edmond apa Tidak yang perlu? Oh, tidak perlu. Jadi Kenapa? Bapak tidak dilibatkan ini ya? Saya dilibatkan, saya dimintai pendapat. Ya. Tapi kesalahan pertama pada saat 11/2008 diubah menjadi 19/2016, boleh Bapak lihat, penyebab utamanya adalah penegakan hukum yang kami sudah kunci dengan condition and safeguard. Kan Bapak juga berlatar belakang hukum. Dalam pidana disebut integrated criminal justice system. Setiap upaya negara dalam melakukan tindakan kepolisian sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Sehingga dari penggeledahan, penyitaan, penguntitan, istilah juga masuk gitu ya. Seharusnya senantiasa melibatkan kekuasaan kehakiman sebagai representasi keadilan. Jadi nggak boleh dengan alasan untuk memudahkan penyelidikan, ya seseorang ditahan, bendanya disita, hidupnya digeledah, ya itu nggak boleh. Nah, pada saat itu dikembalikan kepada mekanisme KUHP, maka lepas tuh angka. Bapak boleh cek. Sebelum kejadian direvisi, Bapak lihat ada pasal yang menyatakan begini. Kalau melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, ya penangkapan, penahanan terutama, ajukan penetapan pengadilan lewat kejaksaan. 1x24 jam antara penegakan hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan kehakiman, bicara satu hal. Apakah upaya paksa diperlukan? Dan itu mengakibatkan tidak sembarangan. Nah, kasus Prita, kalau dibedah dalam perspektif yang lain, tentu akan berbicaranya sudah di luar mainstream. Karena mainstreamnya seakan-akan adalah seseorang hanya bicara sekali. Padahal seseorang mengirimkan email, ada kalimat penipuan oleh rumah sakit dan dokternya. Dan dia sebutkan bahwa dokter ini tidak hanya berpraktek di rumah sakit A, tapi di rumah sakit B dan seterusnya. Lalu kemudian dilihat kepada publik bahwa dia melakukan penangkapan penahanan, tapi yang digulirkan kepada publik email yang lain. Itu menarik. Jadi informasi masyarakat nih kadang-kadang lebih percaya ke medianya ketimbang dokumen hukumnya. Iya, akhirnya pemberitaan itu menggulung, mulailah berjumlah dalam situasi kebatinan publik yang saat itu banyak nggak puas dengan penyelenggaraan rumah sakit dan dokter. Akhirnya bergulir menjadi snowball, akibatnya seakan-akan undang-undangnya yang salah. Padahal nggak ada undang-undang yang salah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, menarik sekali Pak ini. Nah, sekarang juga ada satu tema besar lagi yang sedang menjadi wacana di bidang hukum cyber ini, yaitu perlindungan data pribadi yang nggak selesai-selesai. Nah, ini bacaan masyarakat, mungkin Bapak bisa jelaskan. Ini apa masalah utama dan apa yang diperselisihkan ini? Monggo Pak. Nilai kemanusiaan tentang menghargai hak orang lain. Kalau bahasa adat kita kan tepo seliro. Ya kan? Ngomonglah yang ajek gitu ya. Tidak mengganggu orang lain. Nah, data pribadi sebagai suatu kata-kata istilah hukum sudah tercantum dalam Undang-Undang HAM 1999. Jangan letakkan manusia sebagai objek penelitian. Dalam penjelasan undang-undang itu dikatakan termasuk perolehan data pribadi. Jadi kegiatan memprofil orang, kita kan seolah-olah kegiatan yang biasa saja. Coba kembali ke masa era perang dingin. Mendapati orang lebih jauh itu sudah kegiatan yang mengancam resiko keamanan dan kenyamanan hidupnya. Dulu kalau ada orang tahu alamat Bapak, pasti Bapak khawatir. Apalagi rumah Bapak kelihatan 200 meter dari angkasa pakai Google Earth sekarang. Jadi orang suka lupa. Ini kembali kepada prinsipnya. Evolusi manusia dengan peradabannya adalah berbanding lurus dengan manusia berpikir tentang apa yang dia harus lindungi. Apa yang mau diklaim sebagai kebendaan. Jadi era dari informasi ke ilmu pengetahuan itu syarat yang disebut sekarang industri 4.0 itu agak bahasa penyesatan. Buat saya itu adalah era intelligence. Mengamati data, merubah menjadi informasi karena ingin ilmu pengetahuan.
Cuma sayangnya ini diambang. Data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi ilmu pengetahuan. Dengan berilmu pengetahuan, seseorang harus menjadi lebih bijak. Setelah itu baru dia ambil action, decision, action. Itu siklus datanya. Tapi Bapak lihat sekarang kan, banyak yang tidak bijak justru yang punya ilmu pengetahuan tinggi, bukan? Seseorang yang kalau masa lalu punya ilmu tinggi, itu malah kata-katanya kan dikhawatirkan orang bisa sesat, toh. Maka dia akan berbicara yang pokok dan inti. Bukan malah menjabarkan, menggiring opini. Yang terjadi kan penggiringan opini. Penggiringan opini di latar belakang pengetahuan yang kurang cukup, ditambah lagi dengan validitas data yang rendah. Maka akibatnya apa? Gampang orang terstigma dengan sesuatu hal yang walaupun dia belum ketahui. Jadi kalau ditanya apakah ada pasal dari karet, Pak? Pengabdi cipta, untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, saya bertugas mulia. Bukan. Kalau yang undang-undang nih, saya tanya sederhana, Pak, pemahaman yang umum. Orang merasa bahwa ada pasal dari karet. Nggak ada. Itu bagaimana orang hukum pada saat perdebatan di pengadilan, pasti yang akan mengatakan, yang satu bakal kena, yang satu akan mengatakan, ini pasal multitafsir. Ya dong, pasal itu kan dia mau belok-belokin. Iya kan? Dia pasti akan mengatakan, nggak pernah ada pasal dari karet. Yang adalah pemahaman yang tepat sesuai dengan disiplin ilmunya. Pada saat sekarang KUHP tidak mau diberlakukan, yang turun anak sekolah teknik. Nyambung nggak, Pak? Anak STM turun ke jalan bilang KUHP nggak pas sesuai keadilan. Loh, cara mengukur kualitatif dengan kuantitatif berbeda. Saya kasih contoh lagi. Bapak juga orang hukum. Perlukah kita merubah pasal pembunuhan karena seorang teknologi menemukan robot dan membuat robot bisa membunuh orang? Kalau dari berpikirnya kita sudah kena logical attack, oh iya ya, dulu kan dibuatnya pasal pembunuhan belum baca saat robot, kan nggak gitu normanya. Barang siapa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, mau dia bikin robot, mau lempar batu, atau menggelitiki orang sampai mati, pasalnya tetap pembunuhan. Tinggal orang hukumnya yang harus mengikuti dinamika teknologinya. Jadi itu sangat lucu buat saya pada saat ada orang hukum mengatakan hukum senantiasa terlambat dibanding perkembangan teknologi. Saya kasih satu contoh lagi, sangat filosofis, Pak. Manusia dengan teknologinya, tentu teknologi akan berpikir untuk memanusiakannya, kan? Filosofi kan intinya kan di situ. Pada saat teknologi dikembangkan untuk membunuh nilai kemanusiaan itu sendiri kan tidak diterima. Sehingga ethic and trustworthy itu adalah bahasa umumnya prinsip hukum. Jadi nggak ada hukum terlambat dibanding perkembangan teknologi. Kalau orang hukumnya memang tampil menjelaskan bagaimana prinsip hukum yang seharusnya, nggak pernah kena geser. Nah, kalau sekarang Bapak lihat ini fenomena lucu, ada orang punya usaha, dia nggak melakukan jasa penghubungan, dia cuma melakukan makelar order, mempertemukan order dengan pesanan orang. Tapi kan Bapak lihat, dengar sekarang bunyinya keren bener, platform. Ya kan, kita belajar hukum lama kan kita bilang ada pedagang perantara. Pedagang perantara itu ada yang menutup atas nama prinsip, ada yang menutup sendiri, ada yang cuma makelar. Betul, namanya maklar. Nah, tapi kok sekarang makelar bajunya seakan-akan wah geser. Nah, nerakalah buat orang hukum pada saat ada orang berpendapat kepada hukum, mengambil pendapat hukum, tapi tidak dibekali oleh latar belakang disiplin hukum yang konsisten. Bagaimana kita mau mengatakan hal yang kualitatif kalah oleh kuantitatif? Saya kasih satu contoh lagi, Pak. Newton waktu mengatakan benda jatuh kena kepalanya 9,8 Newton dengan berpikir bahwa kebenaran mutlaknya benda jatuh, Pak. Hukum alam. Archimedes menjelaskan hukum tentang Archimedes yang di mata orang sainsnya adalah kebenaran mutlaknya adalah hukum alam. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Terus di mana hukum terlambat dibanding perkembangan teknologi? Uang teknologi itu menjabarkannya kok. Ya kan metode dan teknik dalam menjawab kebutuhan manusia. Itu Pak, itu yang jadi lucunya Pak dalam pimpinan fakultas sekarang. Itu yang Profesor Ahli Lingkungan Prof. Andri itu dulu D3 Poltek teknik mesin.
Wakil dekan 2 saya itu bidangnya adalah soal kepailitan. S1-nya dulu sempat fisika, Pak. Jadi belajar hukum pada saat dibekali oleh latar belakang ilmu yang lain itu yang pas. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Gitu ya, ya. Saya kira luar biasa ini. Jadi justru ini sesuai dengan tantangan zaman ini saya kira. Betul, telematika, hukum cyber dan sebagainya. Tapi saya mau tanya kembali ke Fakultas Hukum UI ketika Bapak jadi dekan, itu kan ada satu visi yang ingin menjadikan Fakultas Hukum UI ini berperan di level Asia Tenggara. Itu apa maksudnya, Pak? Ya, begini, Pak. Jujur nih, Pak ya. Asia Tenggara itu kan pesannya kecil ya. Bukan dunia. Tapi tengoklah, NUS itu rankingnya dunia 10 besar. Jadi waktu kita bilang kita berperan di Asia Tenggara, bukan berarti kita tidak berperan dalam lingkup dunia. Sejarah menyatakan bahwa Indonesia lah menginspirasi terbentuknya republik-republik di mancanegara ini. Asia Afrika di kita. Ada blok barat, blok timur, kita bikin blok tengah. Coba Bapak lihat sekarang bahwa sebenarnya hukum UI itu merepresentasikan apa sih? 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Tahun 1924. Kemudian 1928 terbentuklah bangsa. 1945 merdekalah kita. Kemudian hukum kita itu ternyata orang mengatakan tradisinya Eropa kontinental. Keliru lagi. Waktu penjajahan Belanda dulu ada pengadilan adat, ada pengadilan agama. Jadi representasi kompleksitas dunia ada di Indonesia loh, Pak. Ada hukum adatnya, ada hukum agamanya, ada hukum common law-nya, ada hukum kontinental, dan tampil dalam ketertiban dunia. Maka saya mengatakan bahwa ini visinya UI, bukan Asia Tenggara sebenarnya. Karena dia mau merepresentasikan jadi hub dunia. Gitu. Di Eropa kontinental sangat chauvinis, nggak belajar soal common law. Yang common law sangat chauvinis, tidak belajar tentang kontinental. Indonesia nerapin semua, Pak. Jadi one day, suatu saat kelak, Indonesia telah berhasil melalui masa kegemangan ini semua menjelang di 2030, maka kita siap karena semua hukum itu jadi dapat kita pahami. Cuma sayangnya komunikasi publiknya yang kurang baik. Dia belum lagi tahu soal hukum, tapi dia sudah menilai soal hukum. Ya, dulu kan ada juru penerang, kalau sekarang adanya juru kompor, ya kan? Jadi akibatnya banyak seseorang yang dia mengatakan lucu tapi belum pernah menonton, benci tanpa pernah mengenal. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita yang ini antara. Sekarang Pak, terjemahan dari visi itu apa? Mungkin di dalam program-program atau? Ya, programnya adalah meningkatkan riset dan publikasi. Jelas itu, meningkatkan riset dan publikasi, membangun kolaborasi se-Indonesia. Karena kan maaf Pak ya, kebanyakan undang-undang kan bukan rakyat yang bikin toh. Oh iya, betul. Tapi representasi dari special interest group yang hadir secara institusional. Jadi kalau ditanya apakah undang-undang itu akan merepresentasikan rakyat kecil, rakyat kecilnya nggak ngomong. Ya kan termasuk prolegnas juga, itu kan temunya industri. Jadi semua aturan by design, kalau tidak munafik, lebih banyak kepentingan industri. Nah, begitu kita bicara soal bagaimana penerapan yang adil, disitulah kekuasaan kehakiman. Diteslah kepastian hukumnya dengan konteksnya. Bahasa tekstual pasal dengan kontekstual yang terjadi. Dilihat secara proporsional, maka dapatlah keadilan. Jadi Pak, kalau ditanya visi besar adalah mengingatkan bangsa ini 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, benarkah membuat hukum jadi raja di negeri ini? Ya kan? Kalau hukum jadi raja di negeri ini, itu namanya hukum republik. Raja. Tapi kalau hukum, raja atau panglima Pak, istilahnya biasanya.
Kalau hukum sebagai panglima, masih ada raja menitahkan panglima. Dalam negara kerajaan, hukum adalah panglima, betul. Tapi dalam negara republik, hukum itu rajanya, pijakan kita. Karena ada hal yang akan kita wariskan dari waktu ke waktu. Saya berupaya untuk memperbaiki di generasi mendatang. Saya harus mempersiapkan surat permintaan maaf bahwa pada generasi saya yang baru kami lakukan ini. Nih ada kelucuan loh Pak Bambang. Bapak udah baca Undang-Undang Cipta Kerja belum? Sebegitu banyak sebagian-sebagian. Susah kan Pak? Susah kan Pak? Susah. Itu jadi lebih cepat ketimbang hukum acara perdata yang masih HIR zaman Belanda. Padahal acara perdata kan tidak rumit. HIR loh Pak, sampai sekarang namanya masih Head Inland Reglement. Serumit itukah? Jadi ternyata bangsa ini jenius Pak. Dia kerjakan yang susah dulu, yang mudah belakangan sampai kelupaan. Jadi saya nih Pak, kalau diajak ketemu orang Belanda, saya agak malu pada saat ditanya, gimana Indonesian Court? Oh sudah berelectronic system. Bagaimana Indonesian e-government? Sudah berelectronic system. Tapi ditanya, hukum acaranya apa? HIR. Terus dia akan bilang kan gini, what's wrong with you? Hukum acara perdata Head Inland, bukan Indonesia itu I-nya. Ya. KUHP juga. KUHP masih lama. Yang lucunya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih memungkinkan orang bisa mati di ruang tahanan. Gimana itu? Kan maksudnya Integrated Criminal Justice System itu kan harusnya memperjelas bahwa semua tindakan yang dipaksakan oleh negara dipertanggungjawabkan secara HAM. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi UI, kalau Fakultas Hukum UI, sementara pemahaman saya, ini akan menjadi lead akan menjadi untuk pembangunan hukum Indonesia ke depan, kira-kira seperti itu. Merefleksikan diri kita semua, menghimbau. Karena waktu saya jadi dekan yang saya rasakan itu amanah. Kami secara angka 150 QS dunia, 150 reputasi kita QS ranking dunia, setara dengan universitas-universitas di Inggris. Tapi secara kualitatif hati menjerit. Karena kita harus melihat bahwa kolektivitas bangsa ini, berkolaborasi bangsa ini, kan bukan ngejar QS ranking, bukan international ranking, tapi bagaimana hukum di Indonesia itu mensejahterakan kita, lebih banyak melindungi konsumen dan people, kemudian mensejahterakan, jadi tidak didikte oleh semata-mata kepentingan dinamika industri saja, tapi demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita yang ini antara. Pak Edmond, itu pikiran-pikiran besar itu kan pasti harus diaplikasikan dan lebih cepat kalau melalui alumni-alumni yang di posisi-posisi strategis untuk itu. Nah, sekarang dari segi potret ini seperti apa, Pak? Alumni-alumni UI Fakultas Hukum ini kiprahnya di dalam menerjemahkan konsep-konsep Fakultas Hukum UI ini seperti apa? UI lebih banyak di dalam dunia private sector memang, bukan di public sector. Sedikit dari kami yang lebih banyak kepada public sectornya, karena lebih banyak UI itu lebih senang di dalam dunia lebih dinamis dalam private sector, dan itu akan mungkin kita berikan kepada junior bahwa kita harus berkiprah di semua bidang, gitu. Kemudian kalau ada profesor, kita lihat kan profesor masa lalu kan benar-benar orang yang berjuang termasuk juga ada Prof. Jimli yang dalam edisi yang relatif lebih muda ada Prof. Jimli, ada Prof. Yusril, kemudian ada Prof. Artistuti untuk yang telah dari dulu juga berjuang dalam KUHP masih belum juga jadi tuh undang-undangnya. Kemudian ada Prof. Sujono Sukanto yang Bapak lihat kan bagaimana dia mengembangkan hukum-hukum yang empirik gitu ya. Kemudian ada Prof. Purnadi Purbacaraka mungkin orang suka lupa tuh pelajaran PIH pertama. Apa sih yang dimaksud dengan objek hukum? Kepentingan hukum itu sendiri, benturan kepentingan dalam suatu undang-undang tidak dipotretkan secara jujur. Akibatnya tahu-tahu ada kata-kata yang tersembunyi, kan gitu. Ntar ujungnya multitafsir.
Padahal bukan begitu kan. Kejujuran dalam membuat naskah akademik, mengkomunikasinya sebagai catatan, sehingga keluar pengesahan di DPR, kemudian diundangkan. Saat itu pula masyarakat harusnya dapetin informasi yang clear. Oh ini toh yang mau dituju. Gitu kan. Jadi Pak, perjuangan hukum di Indonesia adalah satu Pak. Membalik paradigma hukum bukan panglima. Hukum adalah raja. Itu satu. Hukum sebagai raja. Sehingga pada saat orang berbicara hukum, jangan sembarangan. Gampang betul kan segala sesuatu disebut multitafsir. Tanpa dasar berpikir yang jelas tentang apa itu multitafsirnya. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik Pak, ini karena keterbatasan waktu, saya kira diskusinya menarik dan cukup panjang bisa dikembangkan, tapi mungkin terakhir apa yang Bapak bisa sarankan atau harapkan pada seluruh sivitas akademika termasuk alumni dari UI untuk bisa secara konsisten tadi membawakan pikiran-pikiran besar UI sehingga UI ini bisa terus dipercaya dan mendapat dukungan rakyat lah kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Universitas Indonesia adalah merepresentasikan kebangsaannya. UI yang 72 tahun, Fakultas Hukum UI mau 100 tahun, Pak. 1924. Dua fakultas tertua yang membentuk UI. Kedokteran, Stopia, dan Rehoge School, Fakultas Hukum. Kan kita ini tertua, sehingga kalau tertua harusnya lebih bijak dan lebih berkontribusi. Dan yang dibutuhkan adalah bukan mengklaim sebagai yang terbaik, tetapi tertua, lebih banyak kontribusi, lebih bijak. Lowering your profile. Find and be the best friend for your friends, for your neighborhood, for your society, for your nation, and for your republic. Sehingga dengan kontribusi itu, maka yang terjadi adalah penjumlahan semua kepentingan sebagai anak bangsa, bukan rivalitas. Yang kita terjadi ini kan orang baru pintar biasanya yang terjadi berbeda aja terus. Padahal ilmu kalau cuma berbeda, nggak perlu tinggi-tinggi, nggak perlu sampai profesor. Kalau yang sampai profesor itu kan orang yang pintar menyatukan, pintar dengan bijaknya menyatukan. Jadi Indonesia itu sudah banyak orang pintar, sedikit orang bijak. Jadi Universitas Indonesia harus mampu menolakkan orang-orang bijak, orang yang mau menghargai bahwa ilmu lah the richest man, bukan orang yang punya material tinggi. Berapa banyak tulisan yang tak terbaca. Pengabdi cita, berjaya membawakan ilmu untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum UI. Waktunya sebenarnya kurang, tapi sepintas lalu kita sudah bisa mendapatkan apa yang menjadi misi, target, tujuan, program yang ingin dikembangkan oleh Fakultas Hukum Universitas. Kalau boleh sebagai penutup, silakan Pak. Kita semua mengemban dengan nyawa kita. Ada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuh konstitusi boleh saja berubah dengan dinamika zaman, tapi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jiwa raga kita. Nah itu 4 alinea cuma Pak, tapi itu piagam yang bisa membuka mata dunia tentang kita semua. Jadi harapan saya adalah setiap kita setelah menempuh pendidikan, luar kepala itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dihayati, sehingga kita bisa melanggengkan bangsa ini, karena bangsa ini lahir dari terjajah kan, kemudian solid, kemudian eksis dan bisa memberikan warna buat dunia dan kesejahteraan seluruh bangsa di dunia. Saya yakin itu nanti hukum akan hubnya adalah Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SHLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Bambang, sama-sama sehat selalu ya Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.